Jadi Bapak Ibu yang ingin membaca Al-Qur'annya atau mushafnya bisa buka surat 5 ayatnya 81 sampai 85. Cuma sekalian kalau kita lihat ini jumlah ayat yang tersisa sepertinya surat Al-Maidah ini kurang lebih akan kita selesaikan sama dengan bulan Ramadan kita juga. Karena 81, 85 berarti tinggal sekitar 35 ayat. Surat Al-Maidah ya 120 ayat. Baiklah, kita masuk ke screen untuk membaca Al-Quran kita karena Ustadz kita belum ada yang kelihatan. Mereka masih kerja kalau sore seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى الذين قالوا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين
يقولون يقولون ربنا آمنا فاكتبنا فاكتبنا مع مع الشاهدين. الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق وما لنا لا نؤمن نؤمن وما بالله وما جاءنا جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ونطمع أن يدخلنا يدخلنا ربنا مع مع القوم القوم الصالحين. الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فأثابهم فأثابهم الله الله بما بما قالوا قالوا جنات جنات تجري تجري من من تحتها تحتها الأنهار الأنهار خالدين خالدين فيها. فيها. وذلك جزاء المحسنين وذلك جزاء المحسنين. المحسنين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. العظيم. اللهم اللهم صل صل وسلم وسلم وزد وبارك وبارك على على رسول رسول الله الله وآله وآله الطاهرين. الأطهار على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار. الأطهار. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Puan dan Tuan semuanya yang telah ikut membaca kitab suci Al-Quran. Teriring doa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Dan dengan ayat-ayat Al-Quran tadi Allah mensifatkan kepada kita takwa dan kembali kepada fitrah. Kita teruskan surat Al-Maidah, surat yang kelima. Al-Maidah artinya hidangan atau meja makan. Turunnya surat ini adalah di Madinah dan kita sudah sampaikan bahwa ini adalah surat terakhir dari seluruh rangkaian surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Di dalam surat ini juga lah terletak ayat terakhir turun dan jumlahnya adalah 120 ayat. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-80, ayat 80 ini. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tara kathiran minhum. Jadi jemaah sekalian, kalau Tuhan mengatakan tara, kalian melihat, ya tentu tidak bisa kita bawa hanya selalu ke belakang pada zaman Nabi. Tentu juga terjadi sekarang. Karena kalau kita hanya bawa ke belakang zaman Nabi, kan berarti Al-Quran hanya merupakan cerita orang terdahulu saja. Seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran pada saat itu, Al-Quran itu hanyalah asatirul awwalin, hanya cerita orang-orang terdahulu saja. Al-Quran itu kan petunjuk untuk hidup sekarang. Kita ulangi, Al-Quran adalah petunjuk untuk hidup sekarang di zaman kita ini. Dan karenanya ayat-ayat Al-Quran harus berbicara tentang apa yang terjadi sekarang. Maka setiap kita berbicara Al-Quran, ayat, ya kita harus kaitkan dengan realitas ataukah kejadian-kejadian yang ada sekarang. Tara katsiran minhum, kamu menyaksikan kebanyakan mereka, banyak dari mereka. Ya tawallawna alladziina kafaru, mereka justru berwilayah artinya menjadikan pemimpin, menjadikan mereka sebagai pucuk pimpinan. Kalau bahasa sekarangnya nih berkoalisi, tetapi mereka pimpinan koalisinya. Ya tawallawna, tidak apa-apa kita berkoalisi dengan orang non-Islam, tetapi mereka bukan
melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tapi kalau mereka melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, nah mereka itu yang kita sebut dengan alladzina kafaru. Jadi yatawallawna alladzina kafaru, mereka berwilayah kepada orang-orang yang justru melakukan kejahatan, menutup hatinya terhadap kebenaran. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum. Dan siapa yang seperti ini, maka itulah seburuk-buruk perbuatan yang mereka lakukan. An sakhita Allah, dan ini adalah mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala alaihim, atas mereka. Jadi murka Allah itu bukan datang dari Allah, sebetulnya datang dari kita. Allah hanya memenuhi permintaan kita. Wa fil adzabihum khalidun, dan di dalam azab, penderitaan itulah mereka nanti akan kekal. Kata azab di sini adalah penderitaan, siksaan. Azab itu adalah hukuman buruk atas perbuatan buruk kita. Sekarang kita masuk pada ayat 81. Walau kanu yu'minu billahi wan nabiyyi, seandainya mereka beriman kepada Allah dan nabinya, wa ma unzila ilaihi. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ya, walau kanu yu'minuna billah, ini beriman kepada Allah. Baru kemudian an-nabi, nabinya. An-nabi, kenapa ya-nya di sini dikasrah? Karena dia wawunya ataf terhadap bi di sini. Ba-nya ini adalah huruf jar, maka di belakang ini adalah majrur, ini juga majrur. Jadi walau kanu yu'minu billahi wan nabi, artinya kalau kita bisa tambahkan walau kanu yu'minu billahi wa bin nabiyyi, seandainya mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi, wa ma unzila ilaihi, dan apa yang diturunkan kepada Nabi. Ingat ya sekarang, karena ini adalah masih berbicara tentang aulia, ini masih berbicara tentang aulia. Maka berarti kita masih kelanjutan. Jadi pembicaraan kita sekarang masih belum keluar dari surat Al-Maidah ayat 51. Ya. Dan berarti bahwa surat Al-Maidah ini boleh dikata memang ceritanya bersambung dari ayat pertama sampai ayat sekarang. Ini persoalan wilayah sebetulnya. Karena di ayat 51, Bapak Ibu masih ingat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ba'dhum auliya'u ba'din. Janganlah menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, karena mereka satu sama lain bantu-membantu. Wa may yatallahu minhum fa innahu minhum, siapa yang berwilayah kepada mereka termasuk mereka. Nah, di sini diulangi lagi. Kemudian kita bertanya, kalau itu siapa wali kita? Dijawab di ayat 55. Innama walikumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Nah, ini muncul lagi di sini. Ya. Walladzina amanu itu nanti yang disebutkan di dalam ayat 67. Yaitu ya ayyuhar rasul balik ma unzila ilaika mir rabbik. Jadi kan ayatnya balik ma unzila ilaika. Ma unzila ilaika. Nah, sekarang kan kaknya di situ adalah nabi. Di sini juga ahlinya adalah nabi. Ya. Ini kepada Nabi Muhammad ya. Jadi ada 3 di sini. Allah, Nabi, dan ma'unzil alaihi. Apa yang diturunkan kepadanya kita sudah lihat, yaitu ayat 55. Jadi yang di sini adalah ayat 55. Kita sudah bahas ini. Ketika Allah berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakam wa hum raki'un. Jadi wali kalian adalah Allah, Rasulnya, dan orang beriman yang sedang salat, dan ketika sedang salat atau dalam keadaan salat mereka mengeluarkan zakatnya. Kemudian ketika mengeluarkan zakatnya dalam salatnya dalam keadaan ruku, karena kondisi salat itu kan ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk. Jadi kan gerakan salat itu ada 4, berdiri, ruku, bahkan kalau ditambah lagi 1 i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk. Ya, jadi itu kondisi-kondisi salat. Nah, di situ dikatakan bahwa mereka mengeluarkan zakatnya wahum raki'un, ketika mereka sedang beruku. Nah, ayat ini diulangi kembali, sebetulnya mengingatkan lagi tentang itu. Wa seandainya mereka itu beriman kepada Allah dan nabinya, wa ma unzila ilaihi, dan ayat yang diturunkan kepadanya, yaitu alladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yutuna zakata wa hum raki'un, mattakhaduhum auliya. Tidak mungkin menjadikan mereka. Ya. Siapa mereka di sini?
Ya tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Ada juga di dalam ayat 57 juga kan, jangan menjadikan agama sebagai permainan. La tattakhidul ladzina takhadu dinakum lahwan wa la'iba. Jangan menjadikan mereka sebagai wali. Siapa yang menjadikan agama sebagai permainan dan barang olok-olokan saja. Jadi semua ini surat Al-Maidah berbicara tentang aulia wilayah. Karena problem terbesar umat Islam itu ketika tidak berwilayah lagi kepada wali yang benar. Dan ini yang kita saksikan sekarang. Jadi Bapak sekalian kalau menyaksikan sekarang ini, semuanya sudah terjawab. Ya. Ingat kemarin NATO memperingati hari ulang tahunnya yang ke-75. Begitu NATO memperingati hari ulang tahun yang ke-75, pihak Rusia melalui juru bicara Kremlin menyampaikan kepada kita bahwa NATO dibentuk pada tahun 49 dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memperkuat hegemoni mereka ke seluruh dunia. Nah, siapakah yang ingin membuat hegemoni ke seluruh dunia selain daripada Khalifah Allah? Yaitu yang disebut dengan Dajjal. Ya. Itu sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kalau dalam pengertian Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj. Ya, Ya'jujnya mungkin adalah Amerika, Ma'jujnya adalah negara-negara Eropa, anggota NATO lainnya. Ya'juj dan Ma'juj. Baru apa lagi? Yaitu tadi bahasa hadisnya Dajjal. Dajjal itu adalah besar. Besar kan organisasinya besar. Kemudian kaya, negara-negara maju. Terus kemudian berjalan dari barat ke timur. Kemudian dari barat, negara barat ke timur. Nah, jadi persis sama. Dan siapa yang akan bisa mengalahkan mereka adalah Khalifah Allah yang terakhir, yang disebut dengan Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar, yang disebut dengan Sahibul Asri wa Zaman. Nah, jadi ini yang terjadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Siapakah Sahibul Asri wa Zaman? Ya, wali yang sesungguhnya, yang merupakan rangkaian mata rantai turun-temurun daripada innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yutunaz zakah wa hum raqiun. Sama, tidak ada bedanya. Dan hadis-hadis Nabi mengatakan bahwa Islam itu akan selalu tegak selama bersama dengan 12 khalifah, 12 amir, 12 pemimpin. Dan runtutan 12 hanya pada kelompok ini. Nah, jadi saya kira sudah sangat jelas apa yang terjadi di akhir zaman ini. Yang kedua, fakta yang kita saksikan di akhir zaman ini benar-benar tidak pernah kita menyaksikan kejahatan yang lebih besar daripada sekarang. Kita menyaksikan yang diceritakan dalam Quran, ada kejahatan yang dilakukan oleh Namrud. Apa kejahatannya Namrud? Ya, membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim cuma satu orang dibakar. Dan tidak terbakar, artinya tidak menimbulkan dampak dan efek. Lalu kemudian pada zaman Mesir kuno, yaitu Fir'aun. Yang diberitakan Al-Quran, Fir'aun. Fir'aun itu adalah memerintahkan membunuh anak-anak. Dan apa yang terjadi sekarang di Gaza, di Palestina, bukan hanya anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan, semuanya dibunuh. Total yang terbunuh sekarang sudah hampir 34.000, ya. 33.000 sekian orang. Ya. Bukan hanya itu, yang dibunuh bukan hanya orang, tetapi tempat-tempat yang seharusnya dilindungi oleh kemanusiaan, oleh PBB, oleh negara-negara beradab, juga dihancurkan seperti sekolah, masjid, gereja, tempat-tempat ibadah mereka hancurkan. Rumah sakit, bahkan rumah sakit yang merupakan benteng terakhir bagi nyawa manusia, mereka juga hancurkan. Bahkan terakhir adalah orang yang membawa bantuan ke sana dari pihak PBB, warga negara Inggris sendiri dan beberapa negara Eropa. Mereka kemarin bunuh, bayangkan, mobil mereka dirudal. Ini kan benar-benar biadab dan benar-benar tidak berkemanusiaan. Ya. Dan ini terjadi sekarang di depan kita, jadi tidak pernah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan sebesar dan sekasar sekarang, sevulgar sekarang. Ya. Tetapi ayat ini berbicara, penyebabnya apa? Penyebabnya aulia, wali. Ya. Walau kanu yu'minuna billah, ini Allah mengatakan seandainya, kan berarti tidak begitu. Penggunaan kata seandainya atau sekiranya kan berarti faktanya umat Islam tidak begitu. Seandainya umat Islam itu beriman kepada Allah, nabinya, dan apa yang diturunkan kepadanya, yaitu alladzina amanu walladina
yuqimunas shalah alladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tuna zakata wa hum raki'un mattakhaduhum auliya. Tidak mungkin menjadikan mereka sebagai aulia. Jadi kalau tidak menjadikan mereka ini sebagai aulia, ya mereka menjadikan al-Yahuda wal Nasara wal musyrikin aulia. Ya. Dan ini faktanya sekarang. Walakin akan tetapi sayang. Ini kan lawan dari sekiranya. Walakin inilah faktanya, akan tetapi sayangnya kathiran kebanyakan mereka orang mukmin sendiri adalah fasiqun. Jadi ini Al-Quran yang berbicara, bukan kita. Ya, penyebabnya coba kalau umat Islam ingat, negara mayoritas Islam itu ada 50-an negara. Kalau negara mayoritas Islam ini punya power juga, sumber dayanya bagus, bisa juga leading, maju dalam bidang ekonomi, dalam bidang sains, dalam bidang teknologi, bisa menciptakan teknologi persenjataan secanggih seperti yang dilakukan Iran, luar biasa. Satu saja negara Iran yang mampu menciptakan senjata-senjata canggih seperti itu dan menghadapi mereka dengan tenang, mereka sudah ketakutan luar biasa. Kalau Bapak Ibu lihat berita-berita terakhir ini, mereka sekarang ini tegang, ketakutan luar biasa. Sampai Israel melarang seluruh tentaranya cuti, kan sudah tersiksa. Disebabkan apa? Dosanya sendiri. Kenapa? Karena yang ditembak, yang dirudal adalah kedutaan besar Iran yang ada di Damaskus, Syria. Bayangkan, embasinya orang di rudal. Merudal embasinya orang atau kedutaan besarnya orang sama dengan merudal negaranya orang. Karena kedutaan besar di suatu negara itu adalah berdaulat, ya. Walaupun berada di negara lain. Dan sama dengan merudal negaranya orang itu. Nah sekarang setelah merudal kedutaan besar Iran di Damaskus, kita coba ikuti berita sekarang, ribut sekarang, menanti apa yang akan terjadi. Sekarang ini ibaratnya kalau film itu musiknya itu musik jantung, berdebar-debar, duk 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 sampai sekarang. Semua semua sekarang lagi tegang menunggu apa pembalasan Iran. Ya. Sampai Benyamin Netanyahu di demo kemarin, Sabtu kemarin, ratusan ribu orang mendemo meminta rakyatnya memintanya turun karena dianggap tidak becus. Ya. Tentara-tentara sekarang tidak bisa cuti, kan ketakutan sendiri. Bayangkan kalau 50 negara Muslim punya kekuatan seperti itu, atau tidak usah punya kekuatan seperti itu, semuanya berwilayah ataukah bergabung dengan Iran dan menerima semuanya rudal yang sama seperti warna rudal-rudal ataukah senjata-senjata canggih yang diterima oleh Houthi, yang diterima oleh Hizbullah, dapat Bapak bayangkan. Ini yang menerima senjatanya Iran cuma organisasi. Ansarullah Houthi di Yaman, Hizbullah di Lebanon, An-Nujabah yang ada di Irak. Bayangkan kalau negara yang berbasis Islam mempersenjatai diri dengan rudal-rudal secanggih ini dan menggunakan satelit-satelit yang diluncurkan oleh Iran, nggak bisa diapa-apain. Ya, coba kita lihat jemaah sekalian berbahagia. Begitu gampangnya mereka mengakali kita kalau kita menggunakan teknologinya. Israel kemarin sudah ketahuan langsung mematikan GPS. Ya. Karena yang namanya rudal, Bapak Ibu sekalian, harus dipandu dengan GPS. Kalau GPS-nya mati, ya rudalnya nggak bisa menemukan jalannya, menemukan sasarannya. Nah, Iran tahu, Iran pintar sejak dari dulu langsung mengusahakan mengorbitkan satelit sendiri yang digunakan untuk memandu rudal-rudal jelajah mereka. Nah, jadi Allah mengatakan, walau kanu yu'minu billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya. Tidak mungkin mereka menjadikan oleh siapa? Al-Yahuda wan Nasara. Walakin akan tetapi katsira minhum fasiqun. Sayang sekali kebanyakan dari kita umat Islam maksudnya di sini fasik. Fasik itu artinya tahu tapi tidak dilaksanakan. Kan tahu sekarang problemnya umat Islam. Umat Islam mendewa-dewakan misalnya Turki. Lah, semua orang tahu Turki anggota NATO. Kalau anggota NATO artinya apa? Bagian daripada kerajaan setan untuk menguasai dunia seperti yang dikatakan tadi juru bicaranya Rusia. Masa juru bicara Rusia saja tahu Rusia itu bukan negara Muslim? Masa umat Islam banyak tidak tahu sampai mendewa-dewakan misalnya Turki? Luar biasa. Ini kan keterlaluan.
Ingat sekali, kita ulangi, semua orang tahu yang namanya Turki itu anggota NATO. Yang namanya anggota NATO, setiap negara NATO pasti ada instalasi militer Amerika di sana. Kita ulangi lagi, setiap anggota NATO otomatis ada instalasi militer Amerika di sana dan Eropa. Ya. Jangankan anggota NATO, negara yang berkoalisi, beraliansi dengan mereka saja itu pasti ada. Seperti di Saudi pasti ada, di Bahrain pasti ada, di UAE pasti ada, karena mereka adalah koalisinya. Coba kita belajar tentang geopolitik sedikit, supaya kita jangan gampang tertipu. Karena ini ayatnya berbicara jelas sekali. Walau kanu yu'minu billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi. Seandainya mereka beriman kepada Allah, nabinya, dan apa yang diturunkan kepadanya, yaitu surat Al-Maidah 55. Mattakhadhuhum awliya, tidak mungkin menjadikan mereka awliya. Kenapa Allah berkata begini? Karena di ayat 51 sudah dilarang, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda. Ini sama ayatnya, la tattakhidhu, ini mattakhadhuhum. Humnya tinggal diganti dengan al-yahuda wan nasara. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Awliya. Ba'duhum awliya ba'din, karena mereka itu sendiri membantu satu sama lain. Ya, lihatlah bagaimana mereka membantu Ukraina luar biasa. Ya. Cuma lagi-lagi walakin katsiran minhum fasiqun. Tapi tidak semua orang Nasrani seperti itu, Pak sekalian. Kita selalu mengatakan Islam itu tidak menggebiah-uyah. Islam itu tidak mengeneralisir. Islam itu tidak mensamaratakan, tidak menyamaratakan. Ada saja yang dikecualikan, termasuk dari kalangan Nasrani. Mari kita lihat ayatnya. La tajidanna, pasti, ini lam taukid namanya. Nun taukid, artinya pasti. Ya, ini dalam bahasa Arab lamnya lam taukid. Taukid itu stres, penekanan. Lam penekanan, ya. Nunnya juga taukid. La tajidanna, pasti kamu akan menemukan asyad dan nasi, manusia yang paling keras adawatan permusuhannya. Jadi ada orang yang sebutkan asyadda adawatan. Jadi asyadda di sini kembali ke sini, yaitu keterlaluan permusuhannya. Kamu akan menemukan manusia an-nasi paling keras permusuhannya kepada siapa? Lilladzina amanu. Ini perhatikan ini, lilladzina amanu. Jadi kepada orang beriman. Ini Al-Quran berbicara hidup, pembahasan Al-Quran. Ya. Al-Quran itu ayat-ayatnya hidup. Tapi kalau kita bawa ke belakang pada zaman Nabi, ya udah cerita masa lalu saja. Kita hanya akan berkutat pada apa yang disebut dengan bernyanyi tentang masa lalu saja, ya, mengglorifikasi masa lalu. Nah, Allah mengatakan akan kamu temukan, ini pasti kamu temukan orang yang paling keras permusuhannya. Ini kan sudah jelas sekali, Bapak sekalian. Al-Quran ini jelas, lilladzina amanu, kepada orang beriman. Ada orang yang paling keras. Ada manusia, jenis manusia. An-nas ini bentuk jamak. Jadi kelompok manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang beriman. Siapakah mereka itu? Ini disebutkan al-Yahuda ini. Disebutkan al-Yahuda walladzin asyraku. Ya. Jadi al-Yahuda siapa? Yahudi. Alladzin asyraku. Ya, Nasrani juga masuk di dalamnya. Jadi al-Yahuda sekarang kan sudah faktanya, Pak sekalian. Mau kita mau ngomong apa lagi? Ayat ini benar-benar terjadi sekarang. Bayangkan sekarang Gaza dibombardir seperti itu. Ketika angkatan udara Israel membombardir pembawa bantuan kemanusiaan, dan itu adalah pembawa bantuan kemanusiaan dari Eropa sendiri, warga negaranya juga Eropa juga, ya, yang membawa itu, dan dibunuhkan Eropa juga, Inggris dan beberapa negara lain. Apa katanya Biden? Cuma Biden menggunakan kata-kata kejadian itu mengganggu saya. Cuma kata-kata itu. Pernah dia mengatakan bahwa itu adalah perbuatan teroris? Nggak berani. Kalau orang-orang Islam sendiri saja salah. Udah, padahal yang menciptakan mereka masuk teroris. Belum apa-apa di Rusia, Biden sudah bicara, itu pasti teroris ISIS. Rusia mengatakan, datanya mana? Coba kasih datanya ke kami, kata Rusia. Karena berdasarkan temuan kami, wawancara kami, interogasi kami kepada korban yang kami tangkap, ada 11 orang lebih, semuanya adalah dari Ukraina. Coba, ini adalah dibiayai oleh kaum nasionalis ekstrim Ukraina. Tetapi Biden langsung mengatakan itu adalah teroris ISIS. Artinya apa? Islam. Tidak ada datanya,
pada saat itu dia langsung berkata seperti itu. Luar biasa. Dan banyak orang Islam justru berwilayah, maksudnya negara Muslim, berwilayah kepada Joe Biden, dia justru menjadikan Islam sebagai musuhnya. Luar biasa. Ya. Ini Al-Quran kan berbicara, Pak sekalian, fakta, realita. Ya. Allah mengatakan ini, la tajidanna asyaddan. Apakah Al-Quran kita harus rubah? Apakah ini kita ganti nih Yahuda menjadi misalnya Rusia, atau Yahuda misalnya menjadi Ortodoks Timur, ataukah Yahuda kita ganti dengan Tionghoa? Kan nggak mungkin. Ini sudah tertulis begini, Pak sekalian. Ini pakem. Ya. Al-Quran mengatakan kami turunkan Al-Quran dan kami telah menjaganya. Ya. Tidak ada kata Tionghoa di sini, tidak ada kata yang lain-lain di sini. Terus Yahuda, Pak sekalian. Bahwa Bapak Ibu coba lihat baik-baik. Jangan-jangan saya salah baca karena saya tidak berkacamata. Ya. Kan tertulis Pak ini Al-Yahuda. Ya. Dan menggunakan kata la tajidana ini pasti kalian akan menemukan, pasti kamu akan menemukan yang keterlaluan permusuhannya kepada orang beriman ini. Ya, alladzina aman. Siapakah? Al-Yahuda walladzina asyraku. Ayatnya jelas, tidak perlu ditafsir. Kita tinggal baca saja, Pak sekalian. Baca dan mau nggak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Apakah UAE Bahrain tidak tahu? Oh, pasti tahu, mereka Arab tulen. Kita ini Arabnya cuma Arab Arab gramatika. Ya. Kalau mereka itu Arabnya Arab sehari-hari, Arab kultural. Mereka ribut saja sama mereka berbahasa Arab. Ya. Kita kalau ribut di antara kita nggak bisa berbahasa Arab. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia pasti mereka tahu ini. Lalu kenapa? Ya memang tidak. Tujuannya bukan agama. Tujuannya apa? Mempertahankan kursi kekuasaan mereka. Melanggengkan dinasti mereka. Itu tujuannya. Maka mereka berlindung di bawah ketiak orang Yahudi sekalipun selama menjamin kelanggengan kekuasaan mereka. Ya. Dan Yahudi gampang sekali mengintimidasi mereka. Datang aja berbisik-bisik. Kalau Allah tidak mau gabung sama gua jatuhkan kamu nih. Ganti dengan yang lain. Udah ketakutan. Langsung datang kepada Yahudi dengan berbagai macam berbagai macam sembahan-sembahannya. Ya. Al-Yahuda walladzina asyraku. Baru kemudian Al-Quran mengatakan tadi tidak semuanya. Pada saat yang sama juga wala tajidanna juga. Jadi di atas tadi ini wala tajidanna. Nah, di sini muncul juga ini wala tajidanna sama. Ada juga yang akrabau mawaddatan. Kalau di sini adawatan. Perhatikan. Jadi kalau di sini adalah mawaddatan. Ya. Kalau di atas tadi sini adawatan. Kalau adawatan itu permusuhan. Kalau mawaddatan kekasih sayang. Jadi lawannya ini berlawanan nih. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang menanya apa lawan kata daripada adawatan, ya mawaddatan. Jadi mawaddatan adalah lawan kata daripada adawatan. Ya. Di lawan katanya mawaddah ya adawah, lawan katanya adawah ya mawaddah. Dan inilah indahnya Al-Quran. Al-Quran itu menghindari gebiawiyah, menghindari generalisir. Ya. Kamu akan menemukan manusia yang paling keras permusuhannya, tapi kamu juga akan menemukan manusia yang paling dekat hubungan kasih sayangnya. Akrab itu paling dekat. Tulisannya asyadda paling keras. Ini akrab paling dekat hubungan kekerabatannya, hubungan persahabatannya, hubungan kasih sayangnya. Lilladzina amanu dengan orang beriman. Sama tadi di atas lilladzina amanu juga. Ini lilladzina amanu juga ya. Kalau di atas tadi siapakah mereka ini? Al-Yahuda. Siapakah mereka ini? Alladzina qalu inna nasara. Yang berkata kami adalah Nasara. Sekarang kalau Bapak lihat Nasara siapakah sekarang yang dekat kekerabatannya dengan orang beriman? Ya, Kristen Ortodoks Timur, terutama lagi yang ada di Lebanon, Maronit. Ya. Ingat Mas sekalian, kelompok Kristen Maronit di Lebanon justru sekubu dengan Hizbullah yang Syiah itu. Coba lihat Mas sekalian. Sekubu. Ya, berdekatan sekali, saling mendukung satu sama lain. Baik di dalam politik ataupun dalam kehidupan sosial. Mereka saling bahu-membahu. Bapak mungkin atau Ibu mungkin masih ingat lagu yang memuji tentang perjuangan Hizbullah tahun 2006 yang dilakukan oleh
seorang penyanyi terkenal dari Lebanon, ya, wanita. Itu luar biasa apa lagunya. Siapa yang menyanyikan itu? Orang Kristen Ortodoks Lebanon. Ya. Jadi Ortodoks Lebanon. Nah, jadi artinya Jemaat Sekalian berbahagia, faktanya juga seperti itu. Ini kenyataannya seperti itu. Dan Kristen Ortodoks Lebanon ini termasuk yang di Syria juga anti terhadap Kristen Eropa yang dianggap sebagai imperialis. Jadi inilah fakta terjadi. Jadi apa yang dikatakan Al-Quran terjadi faktual seperti sekarang. Terjadi seperti sekarang. Ya. Pokoknya ada penyanyi terkenal dari Lebanon, kalau kita dengarkan konser-konser musiknya, itu memuji-muji perjuangan Islam melawan Israel, luar biasa. Ya. Nah, ini yang dikatakan di sini, lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Jadi ada juga yang sangat dekat kekerabatannya. Jadi kita tidak bisa menyerang seluruh orang Kristen, bahkan orang Kristen Barat sekalipun, saya yakin dan percaya tidak semua oknumnya seperti itu. Pasti ada oknum-oknum yang sangat cinta. Contohnya misalnya di Inggris ada namanya orang seperti George Galloway, kamu gitu, dan banyak lagi yang lain. Nah, mereka adalah pendukung. Jadi Islam, tapi ada faktanya seperti ini, tapi tetap melakukan eksepsi-eksepsi namanya. Ya, ada eksepsi, ada pengecualian. Jadi alladzina qalu inna nasara, kami adalah Nasrani. Dzalika, kenapa bisa begitu? Bi anna minhum, karena di tengah-tengah mereka masih ada kisisina, masih ada pendeta pastor-pastor, masih ada agamawan-agamawan, masih ada ruhbana, masih ada rabai-rabai. Jadi kalau di sini adalah Nasraninya, ini adalah Yahudi. Jadi ada juga Yahudi terkecualikan di sini. Dari kata ruhbana itu rabai-rabai. Kalau rabai itu kan biasanya Yahudi, rabi-rabi. Ya. Jadi di antara mereka, kisisina, ada ulama pendeta-pendeta mereka. Ada rabi-rabi mereka, rahib-rahib mereka. Wa annahum, dan sungguhnya mereka itu la yastakbirun, tidak pernah menyombongkan dirinya. Jadi kata kuncinya di sini Pak, Bu, adalah istikbar, yastakbirun. Jadi Al-Quran memuji walaupun dia bukan Islam, selama tidak ada istikbar pada jiwanya, Allah memujinya. Kan berarti walaupun dia orang Muslim, mengaku Muslim, tapi kalau ada istikbarnya, Allah mencelanya, mengecamnya. Jadi kategorinya istikbar. Karena istikbar inilah yang menjadi patokan seseorang atau satu kelompok itu menjadi underbow-nya iblis atau bukan. Menjadi bawahannya iblis atau bukan. Berwilayah kepada iblis atau tidak. Karena iblislah yang paling pertama disebutkan dalam Al-Quran memiliki sifat istikbar. Ketika Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama, sujudlah kalian semuanya kepada Adam, fasajadu, maka sujudlah mereka semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak sujud? Aba wastakbara, istikbar. Mereka enggan dan istikbar. Nah, di sini dikatakan bahwa ada yang namanya kisisin, ada namanya rahib-rahib yang tidak istikbar. Ya. Kalau Bapak Ibu mendengarkan ceritanya Sayyidina Hussein pada saat setelah dipenggal kepalanya di Karbala, lalu diarak dari Kufah menuju kepada Damaskus, Syria. Karena pusat komando ini kan adanya di Damaskus, yaitu Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Sedangkan di Kufah itu hanyalah gubernur Ubaidullah. Ubaidullah ingin mempersembahkan kerjanya kepada bosnya di Damaskus. Sebagai buktinya minta kepada rombongan pembunuh Al-Husain di Karbala untuk membawa kepalanya ke sana sebagai bukti bahwa ini Al-Husain sudah dibunuh. Maka dibawalah kepala itu, dan kepala itu ditancapkan di atas tombak. Bayangkan, cucu Nabi, kepalanya disimpan di atas tombak. Baru diarak dari Kufah menuju kepada Damaskus. Dapat Bapak bayangkan, perjalanan jauh banget. Di tengah perjalanan, mereka di suatu tempat, mereka tiba-tiba beristirahat di sekitar gereja. Dan siapakah yang perlakukan kepala Husain sedemikian indahnya? Justru pastor yang ada dalam gereja itu. Sedangkan yang mengarak mereka dengan tidak penuh hormat orang Islam, mengaku Islam. Dan memang Islam. Secara zahir Islam mereka. Mereka sholat. Waktu akan memerangi Al-Husain di Karbala, mereka sholat. Tiba waktu subuh, mereka salat subuh. Bayangkan. Tapi mereka mengarak kepala cucu Nabi yang dicintainya itu pergi untuk dipersembahkan kepada majikannya di Suriah.
Ya. Tetapi di dalam perjalanan siapakah yang perlakukan kepala itu dengan baik, dengan penuh kemuliaan, yaitu seorang pendeta, seorang rahib yang ada di gereja tempat mereka beristirahat, sekitar gereja tempat mereka beristirahat. Ya. Ini kan fakta yang menunjukkan ayat ini. Jadi ada namanya Nasara berkata, wala tajidanna akrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Jadi kan menjadi ironi Pak sekalian. Orang Islam sendiri yang memerangi umat Islam. Umat Islam sekarang tidak sebagian besar ya, sebagian terutama negara-negara Arab yang kita bicarakan di sini negara, bukan orangnya, tidak mendukung Palestina secara mati-matian. Kalau toh dia kelihatannya mengecam dalam tanda petik itu hanya untuk mengambil simpati dari rakyatnya. Takut kerajaannya diruntuhkan. Di dalam hati mereka tetap mencintai majikannya al-Yahuda. Ya. Jadi faktanya, zalika bi annahum qissisina wa ruhbana. Jadi ada qisisin dan ada rahib-rahib mereka yang mereka itu juga masih mengamalkan agama dengan baik, itu la yastakbirun, tidak istikbar. Ingat, inti agama itu adalah menghilangkan istikbar dalam jiwa kita. Walaupun kita salat sampai jidatnya hitam, tapi kalau tetap ada istikbar, merasa benar sendiri, ya tetap merupakan bagian daripada iblis. Mereka itu di dalam kesendiriannya menangis. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul. Dan apabila mereka mendengarkan ma unzila, apa yang diturunkan, ila rasul, kepada rasul, kembali lagi kepada yang tadi. Wa ma unzila, tadi beriman kepada Allah, Rasul, Nabi. Wa ma unzila, dan apa yang diturunkan kepada Rasul. Apa yang diturunkan kepada Rasul? Yaitu tadi. Alladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa hum raki'un. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum. Kamu menyaksikan mata-mata mereka. Mata-mata mereka bukan hanya berbinar, tetapi juga mencucurkan air mata. Tafidu minad dam'i. Tafidu minad dam'i. Mencucurkan air mata. Mimma arafu, karena mereka mengenal kebenaran. Minal haq, kebenaran. Dan itu yang terjadi pada pendeta yang dilewati tadi, kepalanya Imam Hussein setelah berangkat dari Kufa menuju pada Karbala, menuju kepada Suriah, Damaskus. Mereka mengenalnya. Mereka mengenal kebenaran. Artinya apa? Kata kuncinya kebenaran. Jadi orang yang tidak mengenal apa yang terjadi di Palestina, di Gaza, apa yang terjadi di dunia sekarang, ya berarti memang di kepalanya tidak ada konsep kebenaran. Jadi password, kata kunci, rahasia untuk menjadi manusia adalah kebenaran. Jadi kalau ada yang katakan bahwa untuk membela Palestina tidak perlu jadi Islam, cukup jadi manusia saja. Lalu bagaimana rumusnya menjadi manusia? Kebenaran. Ketika tidak bersandar lagi pada kebenaran, ya bukan manusia. Karena ciri manusia itu adalah al-hayawan natiq. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Berpikir itu artinya apa? Mencari kebenaran. Jadi ketika manusia tidak bertopang, tidak bersandar, tidak menjadikan kebenaran sebagai objektif kehidupannya, ya berarti bukan manusia lagi. Maka dikatakan di sini, mimma arafu, karena mereka mengenal minal haq. Kata-kata arafu itu mengetahui secara mendalam. Maka ketika kita mengenal diri kita, manusia, maka kita akan mengenal kebenaran. Karena yang ada di sana kebenaran. Manusia itu sandaran utamanya kepada kebenaran. Maka dikatakanlah bahwa man arafa, dari kata sini juga, arafu, man arafa. Kalau ini kenapa arafu? Karena jamak. Kalau arafa tunggal. Jadi kalau arafa itu tunggal. Dia satu orang mengenal. Kalau arafu mereka mengenal. Jadi kalau dirubah arafa arafu kamu gitu. Jadi arafa satu orang mengenal, dia satu orang, arafa dua orang, di arafu banyak ya. Jadi sama. Nabi mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa rabbah? Al-haq. Ini kan al-haq. Allah kan al-haq, wal haq. Ya. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi mereka mengenal al-haq itu.
Mereka menjadikan al-haq sebagai tujuan perjalanan keberagamaan mereka. Yaquluna, sehingga mereka berkata. Siapa mereka berkata ini? Yang mencucurkan air mata, walaupun dia bukan Islam secara formal. Ya. Mereka tadi adalah dari kalangan Yahudi Nasara. Tapi begitu berbicara tentang apa yang diturunkan Rasul Allah kepada Rasulnya, tafidu minad dam'i. Ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu pernah membaca novel yang sangat terkenal. Namanya Broken Wings, sayap-sayap patah. Dan banyak lagi novelnya. Penulisnya namanya Khalil Gibran. Khalil Gibran itu siapa? Bapak sekalian, namanya kan Khalil. Kita sangkanya orang Islam. Dan memang dia orang Arab Lebanon. Tapi dia adalah Kristen Ortodoks. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian membaca bukunya tentang The Prophet, luar biasa pujiannya kepada Nabi Muhammad. Itu apa? Khalil Gibran. Jadi Khalil Gibran itu adalah orang Kristen Ortodoks. Ya. Jadi Bapak Ibu kata-katanya apa? Karya-karyanya indah sekali. Ya. Dan sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga. Nah, jadi mas kalian kalau kan ada salah satu karyanya adalah The Prophet, sang Nabi. Ya. Jadi salah satu karya itu sang Nabi. Dan sang Nabi siapa yang dimaksud itu? Nabi Muhammad. Pujiannya luar biasa. Ya. Jadi itu adalah Khalil Gibran. Di sini katakan tafidu min adami mimma arafu. Seperti yang pernah kita angkat di sini. Ya, intelektual terkenal dari Timur Tengah bahkan seluruh dunia, tapi berasal dari Palestina juga. Bukan dari Palestina. Orang Kristen Ortodoks juga. Ya. Yang menulis buku tentang Orientalisme. Ya. Itu sangat terkenal. Tulis saja di Google Orientalisme, itu sangat terkenal buku ini. Penulisnya namanya, kalau lihat wajahnya wajah Arab, namanya orang Arab. Tapi namanya Edward Said. Ya, Saidnya ya nama Arab, Edward Said. Ya. Nah, juga pembela Palestina luar biasa. Padahal tinggal di Amerika. Ya. Banyak orang tinggal di negaranya, negara Arab, tapi pemuja Amerika luar biasa. Tapi ini tinggal di Amerika, tapi pemuja perjuangan Palestina luar biasa. Ya. Nah, jadi inilah. Jadi manusia bukan ditentukan, rasnya bukan ditentukan di mana dia tinggal, ditentukan oleh hatinya, apakah masih mengenal dirinya atau tidak. Kalau dia mengenal dirinya, hakikatnya mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mereka lah berkata, Rabbana wa Tuhan kami, amanah kami telah beriman. Faktu benar. Jadi walaupun dia kelihatannya beda dengan kita, tapi dia beriman. Dalam hatinya dia berkata Rabbana, dalam tangisnya, dalam cucuran air matanya, mereka berkata Rabbana, amanah kami telah beriman. Faktu benar, maka catatlah kami ya Allah. Bersama. Kenapa? Karena kelihatannya tidak. Masyahidi bersama dengan para saksi bersama. Jadi faktu benar, catatlah kami masyahidin. Ya. Bersama dengan orang-orang yang bersaksi. Ya. Bersyahadat maksudnya. Musyahadat. Ini adalah contoh-contoh jemaah sekalian Kristen Ortodoks itu pakai kerudung. Bahkan banyak yang kerudungnya sempurna. Ya, pakai hitam-hitam juga. Kalau dia tinggal di Arab, terutama di Lebanon, itu kebanyakan pakai kerudung hitam juga, dan itu sempurna. Nah, tapi ini jangan lihat ini, jangan Bapak Ibu lihat ini di belakang ini jemaah majelis taklim dari mana gitu di Jakarta, bukan. Ini adalah orang Kristen ini yang di belakangnya Putin itu adalah orang-orang Kristen Ortodoks. Ya, karena Putin juga adalah Kristen Ortodoks. Ya. Nah, jadi kita lihat. Wa ma lana la nu'minu billah. Mereka mengatakan tidak ada alasan bagi kami. Saya artikan di sini tidak ada alasan bagi kami. Ma di sini tidak ada. Ya. Ma lana tidak ada alasan bagi kami la nu'minu untuk tidak beriman. Jadi tidak ada alasan bagi kami untuk tidak beriman kepada Allah. Wa ma ja'ana minal haq. Ya. Dan apa-apa yang datang kepada kami dalam bentuk kebenaran. Jadi patokannya kebenaran. Walaupun dari Islam kami terima. Karena Palestina benar ya kami bela. Jadi yang kami bela, yang kami pihaki bukan ABCD tetapi benar, al-haq ini. Apa alasannya kami tidak beriman kepada Allah? Dan apa alasannya kami tidak beriman kepada yang datang kepada kami selama dia kebenaran? Jadi patokannya adalah kebenaran.
Jadi rujukan utamanya adalah al-haq. Kenapa? Karena al-haq itu adalah dari Allah. Karena Allah sendiri adalah al-haq. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Fala takun minal mumtarin. Al-haq itu dari Tuhan kalian, maka janganlah ragu kepadanya. Wa natma'u, dan kami berharap. Natma'u itu sangat berharap, ya, menginginkan. Kami berharap sekali an yudkhilana Rabbuna, agar Tuhan kami itu, Tuhan yang disembah orang Islam, memasukkan kami. Ayyudkhilana Rabbuna ma'a, bersama al-qaumi salihin, bersama dengan orang saleh. Siapa orang saleh ini? Orang saleh inilah jemaah sekalian yang akan memimpin dunia di akhir zaman, yang akan mengalahkan Dajjal. Kita ulangi, orang saleh inilah yang akan mengalahkan Dajjal. Dari mana kita tahu? Ya, kita sudah mengapa namanya? Kita sudah membaca beberapa kali Al-Quran surat 21. Kita lihat surat 21. Surat Nabi ya. Ayatnya 105. Walakad, dan sungguh kata benar kami telah menuliskan kata Tuhan. Fi Zabur, di dalam Zabur, di dalam kitab Yahudi sebelumnya, yaitu sebelum Nasrani. Zabur ini adalah kitab suci kepada Nabi Daud setelah kitab suci Taurat kepada Nabi Musa. Mimba, sesudah Az-Zikr, maksudnya setelah tertulis di dalam Az-Zikr, kitab suci yang ada di Lauhul Mahfuz. Apa ketetapannya? Kata benarnya, kata ini kan ketetapan. Apa ketetapannya? Apa keputusan Tuhan? Annal arda, bahwa bumi ini, kan bumi Allah. Di tempat lain dikatakan bumi itu adalah bumiku. Annal arda lillah, bumi Allah itu adalah milik Allah. Annal arda, bahwa bumi itu adalah yarisuha, akan diwarisi oleh siapa? Ibadi, hamba-hambaku, as-salihun, yang salih ini. Perhatikan. Yarisuha ibadi as-salihun. Bumi ini atau bumiku ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Ini jelas surat surat Anbiya, nabi-nabi, ayatnya 105. Ya. Bumi akan diwarisi hamba-hambaku yang saleh. Nah, mereka tahu siapa yang saleh itu, maka mereka mengatakan apa? Rabbana wa natma'u an yudkhilana Rabbana ma'al qaumi salihin. Kami sangat-sangat berharap juga. Kami sangat rindu juga. Kami sangat-sangat mencita-citakan juga. Semoga Tuhan kami memasukkan kami bersama kaum salehin, al-qaumi salehin. Kenapa disebut dengan bukan saleh? Karena beda kan, kaumnya mereka beda. Ya. Ma'al qaumi salehin, kaum orang-orang saleh tadi itu. Ya. Bapak Ibu, saya kira ini ayatnya jelas sekali Pak ya. Ini maksud kita dengan melihat saja terjemahan demi terjemahan, atau bahasa Arab ala kadarnya saja, itu kita sudah bisa paham maksud ayatnya seperti ini. Tidak perlu canggih-canggih amat bahasa Arabnya, dan tidak perlu canggih-canggih amat ilmu tafsirnya. Cukup dengan membaca saja Al-Quran. Artinya membiarkan Al-Quran bicara saja. Baru kita buka pintu hati kita untuk mendengarkan dengan saksama dan jujur, dengan luguh. Ya. Kata luguh di sini tidak terpengaruh oleh pendapat-pendapat orang lain sebelumnya, maka kita akan menemukan makna ayat-ayat ini. Ya, ini masih berbicara tadi tentang ayat 81 kan, bahwa kamu akan menemukan la tajidanna asyaddan nasi adawatan. Ada juga wala tajidannya juga akrabahum mawaddatan. Jadi yang dibicarakan ini adalah akrabahum mawaddah, yang paling dekat kasih sayangnya dengan mukmin. Ya kan, berarti dia bukan orang Islam, tapi dia sangat dekat. Ya, perasaan emosional dan cita-cita itu dekat sekali sampai dia berdoa seperti ini. Ya, kami berharap, kami sangat menginginkan semoga Tuhan kami mencatatkan kami, masukkan kami ke dalam golongan al-qaum as-salihin, ma'al qaum as-salihin. Ya, tercatat seperti itu. Ini adalah gambaran tentang taman yang indah. Surga itu dalam bahasa artinya taman, jannah itu adalah taman.
Fa'asabahumullah. Nah, Allah mengatakan walaupun mereka bukan Islam, tapi Allah mengatakan nih, asabahumullah. Kepada mereka asabah, imbalannya. Ya. Dari kata saub. Ya. Allah memberikan kepada mereka ganjarannya, imbalan daripada harapan-harapan mereka. Tangis mereka dalam kesunyian dan kesepian. Tetesan mata mereka, setetes demi tetetes di atas pipi mereka. Karena kerinduannya kepada Al-Haq. Fa'asabahumullah, Allah mencatat mereka. Memberikan ganjaran kepada mereka. Bima qalu, sesuai dengan apa yang mereka katakan tadi di atas. Yaitu doanya maksudnya. Apa yang Allah berikan kepadanya? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jadi bima qalu itu sesuai dengan doanya tadi. Jadi ibaratnya kalau kita bahas dengan kita, Allah mengijabah doa mereka. Allah memenuhi harapan dan cita-cita mereka tadi. Yang mengatakan kami ingin sekali agar Tuhan kami masukkan kami ma'al qaumis salihin. Fa'asabahumullah. Allah mendengarkan doanya, lalu kemudian memberikan ijabah atas doa-doa mereka. Kalau kita artikan doa-doa mereka. Apa ijabahnya? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Allah berikan kepada mereka taman-taman surga juga mengalir di bawahnya. Tajri min tahtiha al-anhar. Ya. Min tahtiha al-anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Ya. Jadi ayat ini kan menjelaskan kepada kita bahwa tidak bisa mengklaim hanya orang Islam saja masuk surga. Sebaliknya, banyak orang Islam yang masuk neraka juga. Bahkan orang salat, kan kita sudah sering bahas. Fawailul lil musallin. Orang salat tapi dapat neraka wail. Kan ada nerakanya orang Islam. Fawailun lil musallin. Neraka wail bagi orang salat. Itu tertera juga dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'un. Saya kira kalau orang Islam, ya seawam apapun agamanya, selama dia sudah berislam sejak kecil, itu pasti hafal surat Al-Ma'un. Karena itu surat pendek yang biasanya dihafal sejak waktu kita masih belajar alif batasa di guru-guru mengaji kita di kampung-kampung, di surau-surau. Ya. Al-Ma'un, bahkan menurut riwayat pada saat pendiri Muhammadiyah itu Kiai Ahmad Dahlan memimpin salat maghrib, selalu bacanya Al-Ma'un, pasangannya yang lain, Qul Allah dan yang lain. Tapi selalu rakaat pertamanya Al-Ma'un. Setiap kali salat Al-Ma'un. Sampai sedemikian seringnya membaca Al-Ma'un sampai murid-muridnya tanya, "Wahai Kiai, kok kenapa? Apa tidak ada surat lain lagi? Kok Al-Ma'un terus yang dibaca?" Ya. Kata Pak Kiai, "Saya akan membacanya sampai kalian mengamalkannya." Tapi apa yang dia maksud Pak Kiai di situ? Yaitu anak yatim. Sampai kemudian Muhammadiyah mendirikan panti asuhan. Jadi ormas Islam pertama mendirikan panti asuhan itu adalah Muhammadiyah. Dan ini adalah mencontoh daripada saudara-saudara kita yang Nasrani. Kalau di luar Islam sudah lama, di Kristen itu sudah lama mereka bikin panti asuhan. Nah, jadi Mas Kesema intinya adalah Al-Ma'un itu terkenal. Dan apa isi Al-Ma'un di situ? Ya isinya penekanannya fawailul lil musallin. Bahwa memang dimulai dengan anak yatim, orang miskin. Tetapi fa-nya menunjukkan bahwa intinya adalah orang salat. Fawailul lil musallin. Neraka wailah bagi orang-orang yang salat. Sedangkan di sini tadi apa? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Siapa mereka? Bukan orang Islam, tetapi alladzina qalu inna nasara, yang berkata kami Nasrani. Coba. Kami Nasrani, tapi apa kata Tuhan? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Mereka mengatakan kami Nasrani, tapi Allah mengatakan ini fa'asabahumullah, Allah memberikan kepada mereka imbalannya dalam bentuk jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Ayat ini kan vulgar, telah mengatakan bahwa jangan kita mengklaim hanya orang Islam saja masuk surga. Ya. Coba kembali ke atas lagi, Pak. Ini kan kelanjutan dari ayat tadi di atas ini. Ya. Ini kelanjutan dari atas tadi. Ya, ini kelanjutannya dari ini tadi nih. Ya. Kelanjutannya dari ini. Ya. Nah, ini.
Kelanjutannya tadi dengan ini Bu sekalian ini. Inna nasara la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Ya, siapa mereka? Al Yahuda wal ladzina asyraku. Ya, kita bisa masuk di sini nih. Sebaliknya wala tajidanna aqrabu mawaddatan lil ladzina amanu. Siapa mereka itu? Alladzina qalu inna nasara. Yang mengatakan kami Nasrani. Ini Nasrani. Dan inilah tadi yang dibicarakan di ayat terakhir yang kita bahas. Ayat apa namanya? Ayat 85 ini. Ya, ini. Inilah yang kita bicarakan di sini. Allah mengatakan sawab. Allah berikan kepada mereka imbalannya. Apa imbalannya? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Wadzalika, dan begitulah jazaul muhsinin, imbalan pahala bagi orang-orang muslim. Jazaul muhsinin. Dan lagi-lagi Mas kalian, ini terbukti sekarang di dunia bahwa pendukung pergerakan mukawamah di Timur Tengah melawan Israel adalah orang Nasrani seperti Rusia. Coba lihat, Hamas justru datang ke Rusia bertemu dengan Putin. Kenapa? Karena dia yang memberikan bantuan kepadanya. Ketika kemarin Suriah dikacau oleh ISIS yang dibentuk oleh Amerika untuk menguasai sumur-sumur minyak Amerika, sumur-sumur Suriah, dan menjatuhkan Bashar Assad karena Bashar Assad tidak setuju pembangunan pipa minyak, pipa gas, pipa minyak dari negara-negara Teluk menuju ke Eropa supaya tidak tergantung mereka kepada Rusia. Maka Bashar Assad tidak setuju. Mereka mau dijatuhkan dengan dimasukkan ISIS di dalamnya bentukan mereka. Siapa yang membela Rusia, Syria yang Islam di sana? Lagi-lagi adalah Rusia juga. Ya. Tentu ada kepentingannya Rusia juga, tetapi intinya adalah berada di sana. Nah, cuma sekalian terbahagia. Begitu juga di Timur Tengah kita lihat. Tadi kita lihat Hizbullah di Lebanon. Pendukung utamanya di Lebanon siapa? Justru Kristen Maronit, yang Kristen Ortodok itu. Jadi ini semuanya juga sekalian menjelaskan kepada kita bahwa ada orang-orang di luar Islam sana yang hatinya tetap bening. Ya, mungkin secara zahir beda dengan kita agamanya. Tapi secara batin mereka sama dengan kita. Ya. Mudah-mudahan Bapak sekalian ini memberikan pengetahuan kepada kita untuk kita jangan selalu bersifat fanatik buta namanya. Apa itu fanatik buta? Ya pokoknya. Ya. Pokoknya kalau Islam pasti masuk surga. Pokoknya kalau nonis pasti masuk neraka. Ya. Nonis ya neraka. Islam pasti surga. Nah, pernyataan-pernyataan seperti itu berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran justru berbicara sebaliknya. Apa patokannya Al-Quran? Bukan zahir, tetapi batinnya, yaitu batinnya mencari kebenarankah atau bukan. Selama batinnya mencari kebenaran al-haq, Allah memberikan apresiasi pada mereka. Tapi kalau batinnya sudah tidak terbuka kepada kebenaran, maka itu disebut dengan alladzina kafaru, dan berarti tertutuplah hatinya terhadap kemanusiaan. Dan yang mereka lakukan adalah kejahatan demi kejahatan terhadap kemanusiaan. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walaupun yang bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Kembali kepada berwilayah dalam konteks perintah ayat 67 Ustaz. Kemudian kita kaitkan dengan ayat 83, 84, terutama 85. Maka di kalangan orang Islam, apakah Wahabi yang begitu memusuhi Ahlul Bait ni dibandingkan dengan Sufi yang begitu menghormati Ahlul Bait ni akan menerima nasib yang sama dalam ayat 85 tadi Ustaz. Barakallahu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kalau 85 tadi justru ini bagus Pak Nur ya. Jadi 85 tadi di atas ini adalah justru bagus ya. Jadi 85 ini adalah mendapatkan mendapatkan imbalan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, walaupun siapapun, bukan hanya Wahabi atau siapapun, selama dia memusuhi kebenaran, dan kita bicara tentang Ahlul Bait adalah berbicara tentang kebenaran. Kenapa Ahlul Bait itu kita perjuangkan, kita cintai? Karena mereka adalah yang paling teguh berdiri di atas kebenaran. Sedemikian teguhnya sampai rela mengorbankan nyawa dan keindahan hidup mereka. Ya. Tidak ada keluarga di dunia ini yang pernah mengalami penderitaan kecuali seperti keluarga Nabi. Ya.
Kita lihat Nabi meninggal dunia 3 bulan kemudian disusul anaknya. Dan ketika anaknya meninggal, putrinya itu Fatimah Zahra, pasti ada problem yang sangat serius. Karena Fatimah meminta jangan sampai kuburannya diketahui oleh penguasa pada saat itu. Dan kita tahu sampai sekarang tidak ada yang tahu di antara Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu semuanya coba kita renungkan. Kalau yang sudah pernah berumrah, pernahkah tahu di mana kuburannya Fatimah di sana? Nggak ada kan? Ya. Yang kita tahu kuburannya Abu Bakar, Umar, Utsman kan tahu di sana. Tapi coba kuburannya Fatimah Zahra. Padahal Fatimah Zahra itu meninggal cuma berselisih 3 tahun dari Nabi. Ya, artinya baru, 3 bulan setelah Nabi, bukan 3 tahun. 3 bulan setelah Nabi. Berselang 3 bulan saja setelah Nabi. Ya. Jadi kan jaraknya dekat sekali, kurang lebih lah segitu 3 bulan setelah Nabi. Menyusul. Ya. Jadi kan dekat sekali. Dan apa yang terjadi pada saat itu jemaah sekalian berbahagia? Ya. Yang terjadi adalah beliau meninggal tidak mau disebutkan kuburannya. Dan faktanya sampai sekarang bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah berumroh dan pernah ziarah ke Madinah, coba pernah tanya di sana di mana kuburannya Fatimah. Tidak bisa kayak begitu jemaah sekalian. Ya. Tidak diketahui di mana. Ya. Kan berarti ada masalah yang serius. Ya. Dan menurut cerita-cerita yang ada adalah Fatimah juga meninggal dalam keadaan bukan sakit biasa. Ya. Begitu juga suaminya Fatimah, menantunya Nabi dan sekaligus sepupunya, ayah daripada cucu-cucunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kalau ini semua sudah tahu, dibunuh dengan cara sadis di masjidnya. Di masjidnya di Kufah ketika sedang sholat subuh, memimpin jamaah, dibacok dari belakang. Oleh siapa? Mengaku beriman juga, mengaku Islam juga. Namanya saja indah sekali, Abdurrahman Ibnu Muljam. Bahkan ada yang mengatakan Ibnu Muljam ini adalah menghafal Al-Quran. Bahkan ketika Ali baru saja dipilih oleh orang Islam sendiri sebagai khalifah yang keempat, Khulafaur Rasyidin yang keempat, sudah perang melanda dirinya, diperangi. Perang Jamal pertama. Terus yang kedua adalah perang Siffin, coba. Dan siapa merangi mereka? Nggak jauh-jauh daripada orang Islam. Perang Jamal dipimpin oleh Siti Aisyah. Perang Siffin siapa yang pimpin? Muawiyah, ya, bin Abu Sufyan. Kan ini kenyataan, Pak sekalian, kenyataan sejarah yang pahit bagi kita. Ya. Setelah Ali dibunuh, apa yang terjadi dengan anaknya Hasan? Diracun. Yang terjadi dengan anaknya yang kedua, Al-Husain, dibantai di Karbala. Tidak ada keluarga yang seperti ini, Pak sekalian. Dan ketika dibantai di Karbala itu Al-Husain, apa yang terjadi? Coba kita lihat. Hampir semua anggota keluarganya ada di sana. Adiknya juga yang perempuan ada di sana. Menyaksikan kejadian ini, bayangkan. Kalau kita diperlihatkan di depan kita, dibunuh dengan keluarga kita dengan cara sadis. Ya. Ada Zainab di sana. Zainab adalah adik daripada Al-Husain. Ya. Dan sampai sekarang jemaah sekalian, bukan hanya keluarga Nabi yang dibenci, tetapi kita mencintai keluarga Nabi pun dibenci juga. Dikafirkan di mana-mana. Disesatkan di mana-mana. Ya. Dicurigai di mana-mana. Hati-hati. Bapak itu adalah pencinta keluarga Nabi. Luar biasa. Sedemikian rupa. Nah, kalau yang seperti ini apa adanya, coba kita lihat. Apakah pantas kita nanti mendapatkan syafaat Nabi di akhirat? Saya ulangi lagi Bapak sekalian. Kalau kita termasuk membenci para pecinta keluarga Nabi, berarti kan diam-diam kita telah mendukung atau berada di belakang para pembunuh keluarga Nabi di Karbala. Nah, kalau kita masuk dalam kategori itu, yang disebut dengan nasibi, pantaskah kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Sedangkan syarat untuk masuk surga adalah syafaat daripadanya. Ya. Jawabannya tentu tidak pantas. Nah, ini tadi jawaban atas pertanyaan Pak Nur. Jadi coba kita tanya diri kita masing-masing, Pak sekalian. Adakah di antara kita yang suci sesuci-sucinya? Sehingga kemudian pantas masuk surga tanpa perhitungan. Jawabannya tidak ada. Kita harus jujur Pak sekalian. Sebaik-baiknya kita ini kotor. Kita ini banyak dosa. Dosa kita lahir batin, mata, kuping, telinga, mulut apalagi, lisan apalagi coba. Kita tidak pantas masuk surga. Dan itu yang dikatakan oleh Abu Nuwas. Lastu lil firdausi ahlan. Ya Tuhan, rasa-rasanya saya tidak pantas masuk ke dalam surgamu. Yang berkata begitu siapa? Abu Nawas, ulama besar pada zamannya. Ya.
Tapi mengatakan lastu lil firdausil a'la. Apalagi kita ini Bapak Ibu sekalian. Siapalah kita ini? Nah, karena kita penuh dengan dosa dan noda, apa harapan kita? Satu, syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma satu. Jadi kalau Bapak ingin masuk surga, ya syafaat. Kalau tidak syafaat, ya tidak masuk surga. Nah sekarang ya mas kalian, pantaskah kita mendapatkan syafaat kalau kita membenci keluarganya dan para pecinta keluarganya? Ya. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Kalau tidak ada Pak Ustaz, berarti kita akhiri sampai di sini. Ada, Ustaz. Ada. Ya. Kita ke chatroom ya. Dari Pak Burhan. Ya. Di chatroom ini ada Pak Burhannya. Bagaimana kita bersikap netral sedangkan ada hadis-hadis yang membawa kita kepada pemikiran fraksi, sedangkan Al-Quran menetralisasi akan setiap pemikiran dan perbuatan membawa kepada pemikiran fraksi. Sebetulnya kalau toh ada hadis-hadis yang membawa kepada pemikiran fraksi, berpihak, itu pasti kepada kebenaran Pak Burhan. Dan yang disebut netral itu apa? Netral itu artinya berpihak kepada kebenaran. Jadi kalau netral ini maksud yang benar tidak dibenarkan, yang salah tidak disalahkan, ini bukan netral namanya ya. Jadi netral itu tidak terpengaruh oleh emosi kedua belah pihak, emosinya, emosional. Seperti hakim. Hakim itu tetap memutuskan hukum nantinya. Nah, hakim itu harus netral. Wasit di bahasa Melayu Singapura juga wasit juga namanya kan, yang memimpin pertandingan, wasit. Wasit itu netral artinya apa? Ya kalau dia salah disalahkan, kalau dia offside di-offsidekan, itu netral namanya. Tidak disebut tidak netral, kalau tidak offside di-offsidekan. Ya. Tidak melanggar dibuat melanggar. Nah, itu namanya tidak netral. Netral itu artinya sama emosinya terhadap kedua belah pihak. Tapi kalau emosional lebih berat kepada kanan daripada kiri, nah itu tidak netral namanya. Jadi netral tidak berarti tidak berpihak kepada kebenaran. Justru netral itu adalah yang dijunjung tinggi adalah kebenaran. Itu namanya netral. Ya, netral itu adalah menjunjung tinggi kebenaran. Nah dengan demikian, kalau Al-Quran atau hadis menyampaikan sifat-sifat fraksional, nah selama itu adalah kepada kebenaran, sebetulnya adalah fraksi kebenaran namanya. Tetapi kalau menyuruh kita untuk berpecah, itu hadisnya harus ditolak. Karena bertentangan dengan Al-Quran. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Lutfi. Sama Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, Selamat sore. Terima kasih Ustaz. sama-sama Pak.